Salam hangat untuk Anda. Hari ini kita akan melakukan sebuah pembahasan mendalam ya soal sebuah tulisan reflektif yang menurut saya menarik sekali. Menyentuh sesuatu yang dekat banget sama kita sehari-hari. Sumbernya kali ini dari tulisan Prof. Haji Kasuhemi. Judulnya Harga Sebuah Ketidaksabaran. Tulisan ini diangkat lagi oleh Merciana sebagai kurator. Nah ini pakai kejadian sederhana gitu. Tapi jadi cermin buat perenungan yang lebih luas. Jadi fokus kita nanti mau coba bongkar ini. Gimana sih ketidaksabaran sama kurangnya rasa percaya, dua hal yang sering kita anggap remeh ya mungkin. Bahkan di situasi kayak di jalan raya gitu. Ternyata bisa bawa konsekuensi yang nggak kita duga. Bisa mahal harganya. Kita bedah ceritanya ya, pelan-pelan. Cari pelajarannya. Siap? Oke, mari kita mulai. Iya, betul. Tulisan ini memang unik ya cara pendekatannya. Pakai analogi lalu lintas, sesuatu yang kita hadapi yang pun hampir tiap hari lah ya. Tapi justru lewat situ, penulisnya ngajak kita lihat isu yang lebih dasar. Soal kepercayaan dan kesabaran sebagai fondasi kita ya berinteraksi di masyarakat. Menariknya itu, detail kecil di jalan raya bisa jadi metafora kuat soal hubungan antar kita. Penulisnya mulai dengan gambaran yang, wah pasti kita semua paham lah. Coba bayangin lagi nyetir, mobil depan kita, nyalain lampu rem. Logikanya kan itu isyarat ya. Sinyal. Sinyal jelas ada sesuatu di depan. Mungkin macet, mungkin ada hambatan. Nah, tugas kita yang di belakang seharusnya sih gampang aja ya. Ikut pelan atau berhenti kalau perlu. Simpel kan? Nah, ini titik krusialnya. Penulis pakai istilah yang agak gimana ya, provokatif tapi kena. Pengemudi di depan itu disebut imam. Bukan konteks agama formal ya, tapi pemimpin sesaat aja di situasi itu. Kenapa ya? Ya, karena dia yang lihat langsung kondisi di depan. Dia punya info lebih baik. Jadi lampu rem itu kayak maklumat dari si imam ini. Kepercayaan kita ke isyarat simpel itu, ke imam sesaat itu, jadi kunci biar semua lancar dan aman. Semacam kontrak sosial mini gitu ya di jalan. Sis, tanpa ada kepercayaan dasar itu, ya sistem sesederhana lalu lintas aja bisa kacau balau. Dan kita tahu ya, kontrak ini sering banget dilanggar. Nah, dari konsep percaya imam di jalan ini, penulisnya masuk ke cerita pribadinya. Ini inti perenungannya. Jadi gini ceritanya. Suatu waktu, beliau lagi nyetir, terus sengaja pelanin mobil. Oh iya, kenapa tuh? Alasannya, beliau lihat ada becak lagi siap-siap nyebrang jalan di depan. Oke. Pertimbangan penulisnya ini menarik nih. Bukan cuma soal aturan ya, tapi ada empati di sana. Betul. Beliau mikir gini, kalau becak ini sampai berhenti total di tengah jalan gara-gara mobil dia ngebut, wah kasihan abang becaknya. Harus ngayuh lagi dari nol ya. Iya, tenaganya kan ekstra lagi. Wah, ini pertimbangan yang manusiawi sekali. Jadi dengan niat baik itu, si penulis kasih kesempatan becaknya lewat dulu ya. Iya, persis. Dikasih jalan dulu becaknya. Nah, konsekuensinya, ya lampu rem mobil beliau nyala dong. Itu kan isyarat standar ya, komunikasi nonverbal ke mobil belakang. Gua pelan nih, ada situasi di depan. Harusnya kan jelas. Harusnya jelas. Tapi, nah ini dia, disinilah drama mulai. Mobil yang persis di belakang penulis ini, kayaknya nggak punya stok sabar yang sama. Klakson dibunyiin terus, keras, nadanya udah jelas nggak sabar. Mungkin dia ngerasa, ini ngapain sih lambat banget, gitu kali ya. Merasa terhambat tanpa alasan yang dia tahu gitu ya, ketidaksabaran itu terus. Terus jadi tindakan. Nggak lama setelah klakson itu, mobil belakang ini ambil keputusan, nyalip. Nah lo, nekat juga ya. Mungkin ngerasa lebih tahu atau ngerasa penulisnya lelet tanpa sebab, dia ambil alih otoritas ngabaikan si imam di depannya. Disinilah, ya, seperti yang bisa diduga dari awal tadi, konsekuensi mulai datang. Bagian yang bikin deg-degan pasti ini. Ya, begitu mobil itu nyalip ke kanan, dia langsung hadap-hadapan sama becak yang tadi dikasih jalan sama penulis. Becaknya kan udah di tengah jalan tuh, lagi nyebrang. Situasi yang justru mau dihindari penulis. Malah diciptakan sama yang nggak sabar ini ya. Itu dia. Pengemudi yang nyalip kaget pasti. Rem mendadak. Untungnya, kata penulis sih nggak sampai tabrakan fatal. Cuma berciuman ringan aja katanya. Bemper mobil sama becak. Berciuman ya istilahnya. Tapi cukup ya? Cukup banget. Ciuman ringan itu udah cukup bikin becak yang lagi gerak itu goyang. Terus ya terjungkal di tengah jalan. Aduh, kebayang langsung kacaunya kayak apa. Buat abang becaknya, ya ampun bencana kecil itu. Dagangannya buah-buahan gitu, tumpah semua ke jalan, berserakan.
Jalanan yang tadinya mungkin cuma agak lambat karena penulis ngasih jalan. Sekarang macet total. Situasi yang tadinya dikelola pakai empati, sekarang jadi insiden runyam. Tegang, rugi. Semua gara-gara satu hal, abai sama lampu rem. Dan dampaknya nggak cuma macet sama rugi materi loh, ada harga sosial, harga emosional. Si pengemudi yang nyalip tadi, yang kata penulis penampilannya sih kayak orang terpelajar gitu. Malah jadi bulan-bulanan orang banyak ya. Iya, jadi bahan olok-olok. Mungkin orang melihatnya arogan gitu ya. Nggak sabaran, bahayain orang, diteriakin. Lebih parah lagi, si abang becak, ya pasti shock, rugi, mungkin marah juga ya. Dia bangkit, nyamperin si pengemudi mobil, Terus, langsung dipukul. Wah, ledakan emosi, frustrasi mungkin ya. Semua kerunyaman ini kalau ditarik benang merahnya, ya balik lagi ke satu titik. Si pengemudi kedua gagal percaya sama isyarat sederhana dari imam di depannya. gagal sabar sebentar aja ya. Itu dia. Makanya penulis sampai pada kesimpulan yang pahit itu. Betapa mahalnya harga sebuah ketidaksabaran dan ketidakpercayaan. Tepat, refleksi penulisnya dalam banget di sini. Kalimat betapa berat ongkos dari rasa tak percaya, wah itu ngena banget. Insiden ini jadi kayak miniatur kehidupan sosial kita. Bener juga ya. Iya kan? Ini nunjukin kalau hidup bareng itu dalam skala apapun lah, di jalan, kantor, rumah, perlu dua pilar, sabar dan percaya. Tanpa itu, kata penulis, hidup bakal selalu gaduh. Berisik kayak klakson tadi ya. Persis, kayak klakson saut-sautan, salip-menyalip nggak jelas yang bahayain semua. Ongkosnya itu nggak cuma buat si pelaku nggak sabaran, tapi nyebar, rugiin banyak orang, bikin suasana jadi nggak enak. Tapi menariknya, penulis nggak berhenti di situ ya. Nggak cuma bilang, pokoknya harus percaya. Dia realistis juga. Betul, dia mengakui kalau percaya itu ya ada risikonya. Si imam di depan kita, siapapun itu, bisa aja salah nilai, bisa aja ngecewain. Atau malah nyalahgunain kepercayaan kita ya. Bisa banget, itu bagian dari realitas hidup bareng yang ya nggak bisa kita pungkiri lah. Selalu ada kemungkinan itu. Terus gimana dong? Nah, argumen kunci penulisnya, alternatifnya, yaitu hidup nggak percaya sama sekali. Selalu curiga, selalu mau kontrol, selalu merasa paling benar. Itu justru jauh lebih merusak loh dalam jangka panjang. Masuk akal juga. Iya kan? Pasti ada aja potensi kita tertipu atau dikecewakan. Penulis bahkan pakai ungkapan filosofis gitu. Nggak ada manusia yang bisa lepas dari nasib sial atau kejadian apes lah, kecuali Tuhan. Ini negesin kalau bangun kepercayaan, meskipun ada risiko, itu pilihan yang lebih baik buat harmoni sosial, dibanding kita bangun benteng ketidakpercayaan. Jadi, milih nggak percaya itu mungkin rasanya aman sesaat. Tapi ongkos sosialnya malah lebih gede ya. Bisa jadi begitu, seperti di cerita tadi kan. Ongkosnya mahal banget. Terus ada kutipan Al-Quran juga ya yang dimasukkan penulis. Surat Al-Baqarah ayat 75. Ini buat apa konteksnya? Nah, ini menambah lapisan lagi nih. Jadi inti ayat itu, seperti yang dikutip penulis, itu semacam pertanyaan retoris ke Nabi Muhammad SAW soal Bani Israel waktu itu. Kurang lebih bunyinya, apa kamu masih berharap mereka bakal percaya sama kamu, padahal sebagian dari mereka dengar firman Allah, terus mereka ubah setelah paham, padahal mereka tahu. Wah, dalam ya? Iya, penulis seolah mau bilang, persoalan percaya-mempercayai ini bukan isu baru atau isu sepele loh. Ini tantangan fundamental manusia dari dulu. Jadi ini bukan cuma soal percaya lampu rem ya? Jauh lebih dalam. Ayat ini nunjukin betapa rumitnya kepercayaan itu. Bahkan firman Tuhan aja yang udah didengar dan dipahami, manusia itu punya kapasitas untuk mengubahnya, untuk nggak setia sama pengetahuannya sendiri. Jadi rapuh banget ya kepercayaan itu? Inheren rapuh. Kalau sama firman Tuhan aja bisa begitu, apalagi cuma sama isyarat lampu rem dari sesama manusia kan? Atau janji-janji lain dalam hidup. Tapi ini bukan buat bikin kita pesimis ya, justru sebaliknya. Maksudnya? Justru karena kepercayaan itu rapuh dan seringkali ngelawan sifat dasar kita yang mungkin gampang curiga atau egois. Makanya kesabaran dan usaha aktif buat bangun dan jaga kepercayaan itu jadi sangat berharga. Jadi pas penulis ngajak kita sabar dan percaya, dia ngajak dengan kesadaran penuh akan susahnya hal itu. Oke, paham. Ini membawa kita ke pertanyaan penting nih. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin. Jelas ya, cerita Prof. Suhaimi ini bukan cuma soal lalu lintas. Cermin ya. Iya, cermin.
Yang nunjukin gimana tindakan kita sehari-hari yang mungkin rasanya kecil aja, didorong nggak sabar dikit, atau nggak percaya dikit, ternyata bisa punya efek domino, merugikan banyak pihak. Betul. Nggak cuma buat diri sendiri kayak si pengemudi tadi, tapi juga orang lain yang nggak salah apa-apa kayak abang becak. Bahkan sistem yang lebih gede kayak kelancaran lalu lintas atau harmoni komunitas. Pelajaran utamanya sih menurut saya ya, ini kayak undangan gitu. Undangan buat kita introspeksi dan latihan. Latihan buat secara sadar, numbuhin sabar dalam diri. Dan latihan percaya juga ya. Dan latihan buat, ya minimal kasih kepercayaan dasar lah dalam interaksi. Bukan berarti naif ya, penulis juga bilang, ada resiko dikhianati. Tapi intinya itu, pahami kalau ongkos hidup dalam ketidakpercayaan total, Selalu curiga, Nah. selalu mau duluan. ya selalu abai sama sinyal orang lain, itu ongkosnya akhirnya jauh lebih mahal. Mahal waktu, energi, hubungan rusak, bahkan potensi konflik fisik atau sosial yang lebih besar. Ini jadi kepikiran, ini kan biar cuma di jalan raya ya. Kalau ditarik lebih luas gitu, di mana lagi ya kita sering nyalip atau ngelakson karena nggak sabar atau nggak percaya sama imam di depan kita. Wah, kalau mau jujur sih, banyak banget contohnya. Di kantor mungkin. Misal ada rekan kerja yang lebih senior atau lebih pengalaman di proyek itu, dia udah kasih warning. Hati-hati loh di bagian ini ada risiko. Si imam proyek gitu ya. Nah, tapi karena kita ngerasa lebih pinter atau pengen cepet kelar, atau ya ada persaingan dikit mungkin, kita abai aja, kita nyalip peringatan itu. Hasilnya, Proyek bisa gagal, reputasi kena, hubungan kerja jadi tegang, mahal kan ongkosnya. atau di dunia maya nih yang serba cepat. Nah, itu juga di medsos misalnya. Kita lihat potongan info, judul berita provokatif, komentar pendek, tanpa cek lagi, tanpa kasih benefit of the doubt, kita langsung. Reaksi, sebarin, hakimi, gak gitu. Sangat bisa, misalnya nggak percaya penjelasan anak remaja pas dia pulang telat, langsung nuduh aja. Atau ragu sama niat baik pasangan pas dia ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai harapan kita, tanpa nanya dulu. Sikap gak percaya dulu sebelum bukti itu ya. Iya, sikap itu. Meskipun niatnya mungkin buat jaga diri, seringnya malah bikin jarak dan konflik yang nggak perlu. Kita gagal jadi imam yang baik buat mereka dan gagal percaya isyarat mereka. Ongkosnya keintiman terkikis. Jadi jelas banget ya, pelajaran dari lampu rem sama becak ini gaungnya jauh banget di luar jalan raya. Ini soal gimana kita milih cara berinteraksi dalam ekosistem sosial yang rumit ini.